Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita akan coba melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam tulisan inspirasi Roh Nubuat tentang bagaimana penilaian kepada manusia dalam menerima dan menjalankan firman Tuhan. Artinya, bagaimana Tuhan membenarkan atau mempersalahkan seseorang di dalam menerima dan menjalankan firman Tuhan. Di dalam kutipan Roh Nubuat, di dalam peristiwa akhir zaman, halaman 169, paragraf yang ketiga, disimpulkan di sana bahwa seseorang atau manusia itu tidak akan dipersalahkan karena tidak memperhatikan terang dan pengetahuan kebenaran yang tidak pernah mereka miliki atau mereka peroleh. Jadi di dalam menilai seseorang melakukan kebenaran, dia dipersalahkan atau dibenarkan. Yang pertama adalah bahwa seseorang itu tidak akan dipersalahkan di dalam penilaian Tuhan dengan terang dan pengetahuan kebenaran yang tidak pernah orang ini miliki atau peroleh. Jadi itu yang pertama yang dinilai oleh Tuhan. Yang kedua, seseorang atau manusia itu akan dipersalahkan karena terang dan kebenaran yang sudah sampai kepada mereka, tetapi mereka tidak jalankan. Jadi orang di pandangan Tuhan, dia akan dipersalahkan karena tidak menjalankan terang dan kebenaran yang dia sudah terima, sudah sampai kepadanya. Lalu dia tidak jalankan itu, maka dia akan dipersalahkan. Lalu yang ketiga, terdapat dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 169, paragraf yang keempat. Seseorang yang punya kesempatan, jadi memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran, tetapi orang ini dia tidak mau repot atau tidak mau tahu untuk kebenaran, di mana dia punya kesempatan untuk itu, dikatakan orang ini disamakan dengan ketika dia menerima kebenaran dan tidak menjalankannya. Itu sama poinnya. Walaupun dengan alasan bahwa dia tidak akan dituntut bersalah karena dia tidak mendengarkan atau tidak mau mengikuti kebenaran yang dia punya kesempatan untuk mendapatkannya. Jadi orang-orang seperti ini akan dianggap bersalah di hadapan Tuhan. Orang-orang ini akan dianggap tidak melakukan kebenaran. Jadi mereka ini dianggap sama dengan orang yang tidak melakukan kebenaran tetapi sanggup melakukannya. Jadi itulah yang ketiga tentang seseorang yang punya kesempatan mendengar kebenaran tapi dia tidak mau tahu, tidak mau repot untuk mendengar kebenaran itu, sehingga dia akan dikatakan bersalah walaupun dia memiliki alasan, saya tidak melakukan dan saya tidak mendengarkan kebenaran itu, tidak membacanya, sehingga saya tidak akan dituntut. Dalam tulisan inspirasi ini mengatakan bahwa orang ini akan tetap dianggap bersalah walaupun dia belum membaca kebenaran itu, tetapi dia memiliki kesempatan untuk mendengarkannya. Apakah mendengarkan khotbah,
atau membaca tulisan-tulisan yang diberikan kepadanya tetapi dilalaikannya, itu dianggap dia tidak melakukan, dia dianggap tidak menjalankan kebenaran karena dia sanggup untuk melakukannya. Jadi dia dianggap bersalah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terang atau kebenaran yang sudah sampai kepada kita, kepada seseorang, tetapi belum dimengerti. Jadi bagian yang ketiga ini adalah ketika seseorang menerima kebenaran, menerima terang kebenaran, artinya sudah sampai kepadanya, dia sudah baca, dia sudah dengarkan, tetapi dia belum mengerti kebenaran itu, maka orang ini tidak akan dituntut oleh Tuhan sebagai kesalahan yang dilakukannya. Jadi berbeda dengan sudah mengerti lalu tidak menjalankannya. Jadi orang-orang seperti ini yang tidak mengerti kebenaran, di mana kebenaran itu sudah dia dengar, dia baca, tetapi tidak dimengerti, maka Tuhan tidak menuntut itu suatu kesalahan atau kelalaian. Karena tidak mengerti akan kebenaran itu. Itu terdapat di dalam Peristiwa Akhir Zaman, halaman 169, paragraf yang kelima. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan melalui tulisan Roh Nubuat tentang bagaimana Tuhan menilai seseorang di dalam menerima dan menjalankan kebenaran atau terang dari firman Tuhan atau tulisan Roh Nubuat yang dia dapatkan atau yang dia tidak dapatkan. Jadi Tuhan menilai ada 4 hal tadi yang kita sudah pelajari. Dengan demikian kita akan mengerti lebih dalam lagi bagaimana kita seharusnya menjalankan kebenaran firman Tuhan atau terang kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang harus kita jalankan dengan benar. Demikianlah firman Tuhan dari tulisan Roh Nubuat yang boleh menjadi bagian kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.